Tokoh Salafi Indonesia Ustadz Yazid Walid bin Abdul Qadir Jawas meninggal dunia pada Kamis kemarin. Pagi tadi usai disolatkan, jenazah dikebumikan di tempat pemakaman Los Empang, Kota Bogor. Ribuan orang mengiringi prosesi pemakaman tokoh Salafi ini usai disolatkan pada Jumat pagi tadi. Ribuan warga berbondong-bondong berjalan sejauh kurang lebih 1 kilometer dari masjid tempat almarhum disolatkan. Dalam rombongan tampak juga pendakwah kondang Ustadz Syafiq Riza Bersalama ikut bersama rombongan pengantar jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024. Al-Ustadz Al-Mukarram Muallimul Ummah Ustadz Yazid Jawas atau nama panjangnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas yang dikenal sebagai Ustadz Ahlus Sunnah yang menyebarkan sunnah melalui ceramah-ceramah, buku-buku, dan begitu juga dari TV Roja yang mendapat peminat yang cukup banyak dari masyarakat di negara kita. Dia meninggal di Bogor dalam usia 61 tahun. Dimakamkan satu hari berikutnya yaitu pada hari Jumat yang diantar oleh ribuan pelayat yang jumlahnya ribuan jalan-jalan menuju ke rumah beliau penuh sesak oleh para pelayat. Tidak hanya itu, bahkan 2 hari setelah meninggalnya datang dari Saudi Syekh Sudais, Imam Masjidil Haram. Ini kita lihat betapa penghargaan dan penghormatan ulama-ulama di Tanah Haram kepada Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Setelah meninggal tidak kita dengar misalnya dia terlibat kasus penggelapan uang. Tidak kita dengar Ustadz Abdul Jawas merampok harta jemaahnya gitu. Tidak kita dengar Ustadz Yazid Jawas itu telah menipu uang sedekah. Tidak kita dengar. Dia meninggal dalam keadaan bersih dan diantar sebagai rasa rindu masyarakat terhadap sosok ulama, pemikir, penulis buku yang menyebarkan sunnah kepada masyarakat. Kalau kita bandingkan Ustadz Yazid Jawas dengan Yusuf Mansur, kira-kira bagaimana ini? Begitu seorang netizen bertanya gitu, supaya diangkat ini gimana ini? Kalau Yusuf Mansur meninggal, kira-kira yang ngantar ada nggak sebanyak yang ngantar pelayat seperti Ustadz Yazid Jawas? Kalau saya nggak yakin itu. Nggak yakin kita. Atau separuhnya, saya juga nggak yakin. Atau 1% dari yang ngantar seperti Yazid Jawas, nggak yakin juga. Paling yang ngantar itu nanti, yang ngantar, ya itu paling yang dikenal dengan sahabat Yusuf Mansur yang selama ini, kalau orang-orang jemaah masjid kota wisata datang menagih hutangnya, itu adalah beberapa orang gitu. Paling itu yang, kalaupun itu masih ada. Ada dulu yang disebut juga dia itu sebagai sahabat atau pecinta Yusuf Mansur gitu. Sekarang dia udah pindah, saya lihat. Dia udah membela dalam kasus yang lain gitu. Jadi kalau Ustadz Yazid Jawas kepergiannya diantar dengan rasa rindu. Kalau Yusuf Mansur gimana kira-kira?
mungkin orang caci maki ya. Duit kami kapan dikembaliin, paling gitu kan. Ini urusan duit ini. Kalau Jawas meninggalkan tidak ada kasus-kasus duit. Nggak ada itu namanya digugat ke pengadilan gara-gara nipu jemaah, ya nggak ada dia. Nah kalau Yusuf Mansur, aduh, kalau dia meninggal kita saksikan nanti siapa yang bersedih gitu. Paling yang sedih-sedih itu istrinya, anaknya, dah lebih dari itu gitu. Kalau anaknya bersedih itu mungkin dia bilang, bapak duitnya taruh di mana gitu kan. Yang dipikirkannya duit gitu. Kenapa? Karena Yusuf Mansur di mana-mana ceritanya duit. Mau halal, mau haram ini nggak peduli. Nah, Jawas ini mungkin yang disebut orang yang disebut oleh Buya Hamka kalau orang ingin berumur panjang. Walaupun jasadnya sudah habis dimakan tanah gitu. Tapi orang akan melihat ilmu yang dia tinggalkan. Nah, Yazid Jawas ini semasa hidup dia sering itu merasa geli dan risau gitu. Dengan model ceramah Yusuf Mansur dan kawan-kawannya. Karena itu untuk mengingatkan almarhum Yazid Jawas sengaja menulis buku tentang sedekah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Maka dia buat sedekah itu sebagai bukti keimanan dan penghapus dosa. Jadi sedekah bukan meminta seperti orang di bandar judi gitu kata Yazid Jawas. Dia mengingatkan di sini agar orang-orang berhati-hati dalam bicara masalah sedekah. Buku ini dicetak berkali-kali yang menunjukkan setidaknya sampai tahun 2013 buku ini sudah mengalami cetak 5 kali yang isinya ingin meluruskan atau mengkritik cara Yusuf Mansur di dalam bercerita sedekah. Juga dia juga menjelaskan boleh enggak ini dana masyarakat dihimpun ceritanya sedekah. Ceritanya rumah tahfiz. Lalu dibangunkan usaha dari uang itu. Kata Yazid Jawas itu pencuri namanya gitu. Jadi kalau Yusuf Mansur terbukti nanti menyelewengkan harta sedekah, ya kan? Dia bangun warung steak and shake. Itu di dalam kuburnya Yazid Jawas bilang Anda itu pencuri gitu. Nah, kalau pemirsa mau lihat lebih dalam tentang cerita sedekah dari Ustadz Yazid Jawas ini bisa dicari buku di toko-toko atau maktabah sunnah yang punya korelasi dengan kelompok Ar-Roja gitu. Jadi yang perlu kita lihat sekarang ini di tokoh besar itu meninggal gitu, diakui orang kebesarannya. Dari mana-mana orang datang. Dari Masjidil Haram, Imam Masjidil Haram, dia khusus datang untuk bertakziah. Takziah itu artinya kan penguatan itu ya, takziz. Memberi penguatan batin kepada keluarga yang dia tinggalkan. Dia datang, dia terbang itu. Mungkin 9 atau 10 jam non-stop dari Saudi untuk memberikan penguatan agar keluarga yang ditinggalkan ini bisa dikuatkan keimanan dan diberi kesabaran. Maka datanglah Syekh yang sudah sangat kita kenal, yaitu Syekh Sudais, datang ke keluarga almarhum Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ini menunjukkan memang dia ulama besar. Kalau kita di sini sudah merasakan ilmunya karena bukunya banyak sekali. Jadi banyak sekali bukunya, dia mensarah, kadang-kadang dia susun ulang, kemudian dia berikan pemahaman sehingga sesuai dengan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis. Karena itu kalau kita bandingkan dengan Yusuf Mansur,
ya itu bedanya jauh sekali. Beda antara langit dan bumi. Satu orang ikhlas, gitu. Yang satu orang culas. Yang satu nggak ada dalam cerita hidupnya dia dilaporkan ke polisi karena menipu. Gitu. Yang satu laporannya nggak habis-habis. Mungkin sebanyak pori-porinya itu sebanyak itu kasusnya mungkin itu. Polisikan lagi, dipolisikan lagi, culas lagi, nipu lagi. Waduh, ini banyak sekali gitu. Jadi itulah kalau kita tanya, kalau ada orang bertanya ini apakah seperti Yazid Jawas itu berhak atau dia ahli surga gitu. Kalau menurut tanda-tandanya insya Allah dia ahli surga. Ya kan? Tapi kalau kasus nggak habis-habis, tuduhan nggak selesai-selesai gitu. Hakim mungkin bisa dia pengaruhi, pengadilan bisa dia nista gitu. Oh itu nanti berat nanti di akhirat itu. Berat. Duit-duit itu akan dipertanggungjawabkan. Dan kalau di dunia ini terbukti, oh usaha-usaha itu bisa disita oleh negara itu. Dan dikembalikan kepada yang berhak. Karena berat sekali dia. Gitu. Itu cerita sedekah, bangun warung steak misalnya. Kalau terbukti, tapi orang bilang kalau nggak dari uang tuh dari mana? Kan nggak mungkin Tuhan ngasih daun lantas dibaca-bacaan oleh Yusuf Mansur lantas daunnya jadi duit. Gitu. Kan nggak ada gitu-gituan. Dan kita harus yakin tuh nggak ada. Kalau Yusuf Mansur cerita tuh omong kosong. Dan kita harus berani mengatakan itu cerita omong kosong. Karena itu urusnya berat nanti ini. Jadi orang meminta mati itu harus husnul khotimah. Hanya orang gila yang minta mati belibet masalah gitu. Kalau orang beriman dia minta bertemu dengan Allah itu atau menghadap Allah itu nggak ada beban-beban duniawi. Nggak ada tuh orang menuntut nggak habis-habis gitu. Seperti yang hari ini dijalani oleh seseorang yang bernama Jam'an Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur, pemilik lebih dari 100 warung steak and shake. Dan satu warung itu modalnya miliaran. Itu enggak ada cerita lah, itu pasti kita umrah merdeka atau sedekah atau paket Jabal Nur ya seputar-seputar itu. Dan sekarang kasusnya sedang terus bergulir dan orang korban-korban itu sekarang meminta agar ini di boykot dan disita kalau bisa itu. Tapi karena hukum kita masih berjalan, maka sekarang ini peristiwa atau kasusnya masih berjalan dalam pemeriksaan bukti-bukti. Itulah semoga Ustadz Yazid Jawas yang dipanggil oleh Allah dalam usia 61 tahun ditempatkan pada tempat yang terbaik, diterima di sisinya, diampuni dosa-dosanya, karena dosa-dosa yang dia buat tidak bermasalah dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Kalau hutang piutang, duit orang ditilap itu nggak bisa meminta ampun kecuali dikembalikan kepada yang berhak. Semoga kita semua juga menghadap Allah dalam keadaan ringan dan tidak dibebani oleh banyak masalah. Yang sekarang sedang banyak masalah, ya cepatlah dikembalikan duit orang itu supaya nanti jangan sampai ajal menjemput itu diiringi dengan tumpukan gunung masalah gitu. Karena uang itu tidak ada yang dibawa mati. Marilah kita semua berdoa semoga Ustadz Yazid Jawas diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hazin niyah wa bi kullatin salihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.